saja presentasi hari ini. Yang saya hormati teman-teman guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat-Nya kita bisa bertemu di dunia tatap maya di sini. Terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar dan sukses untuk semua. Mohon maaf, tadi ada gangguan sedikit. Perkenalkan, nama saya Munawaroh, calon guru penggerak Angkatan 7 yang akan mempresentasikan materi budaya positif. Oke, baik, saya akan share screen terlebih dahulu untuk materi hari ini. Apakah sudah terlihat ibu-ibu semua? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Oke, boleh di-mute lagi. Saya akan mempresentasikan materi hari ini yaitu dengan judul budaya positif. Untuk lebih semangat hari ini, marilah kita sama-sama membuka dengan ice breaking terlebih dahulu. Ya, kita sama-sama dengan saya pandu, tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih untuk rekan guru semua. Selanjutnya saya akan masuk ke materi mengenai budaya positif. Nah, pada kali ini apa itu arti dari budaya? Nah, seperti yang terlihat pada slide di bawah ini, yaitu budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang serta diwariskan dari generasi ke generasi. Itulah arti dari budaya. Sedangkan budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejauh kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter masing-masing. Budaya positif bisa dibangun dalam suatu kelas. Nah, di sini ada yang namanya konsep dari budaya positif. Konsep dari budaya positif itu meliputi perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi, disiplin positif. Selanjutnya yaitu perubahan paradigma. Perubahan paradigma dalam belajar yaitu proses pembelajaran yang biasanya dilakukan secara tatap muka atau luring dan banyak didominasi oleh peran guru, sekarang berubah menjadi pembelajaran melalui online atau daring dan lebih didominasi oleh siswa. Oke, berikutnya
penyebab terjadi perubahan paradigma belajar. Yang ke-1, perkembangan IT. Di sini perkembangan IT itu maksudnya dari perkembangan ilmu teknologi yang sekarang bisa didapat di mana saja. Selanjutnya, penyebab terjadi perubahan paradigma belajar itu adaptasi karena kebutuhan hidup, dan selanjutnya yaitu tidak terprediksi, inovasi dan kreatif. Selanjutnya yaitu perubahan paradigma pembelajaran abad 21 ditandai oleh informasi yang tersedia di mana saja dan dapat diakses kapan saja. Komunikasi dapat dilakukan dari mana saja dan kemana saja. Maksudnya informasi itu bisa dilakukan dimanapun Anda berada, seperti itu. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Slide selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, di dalam budaya positif ada yang namanya motivasi perilaku manusia. Di sini kita harus mengerti terlebih dahulu tentang motivasi itu sendiri. Seperti apakah itu motivasi? Oke, motivasi adalah atau merupakan dorongan yang dimiliki seorang individu yang dapat merangsang melakukan tindakan-tindakan untuk melakukan sesuatu. Nah, maksud di sini yaitu kita itu motivasi, dorongan, itu semangat ya, semangat yang dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Nah, seperti itu. Di dalam motivasi perilaku manusia juga ada 3. Di sini yang ke-1 yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah 3 motivasi yang terdapat pada manusia. Selanjutnya, dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi yang tadi nomor 3 tuh yang paling bagus, karena dalam motivasi yang ketiga itu memiliki motivasi intrinsik. Intrinsik ini maksudnya adalah dalam diri mereka sendiri ya, itu yang berjangka panjang, motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka tetap akan berperilaku dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Nah, dari ketiga motivasi tadi, yang paling baik itu adalah motivasi yang ketiga, karena dia berada dalam dirinya sendiri, ya, itu kemampuan atau dorongan semangatnya dari dalam diri mereka sendiri, tanpa ada unsur dari luar. Masuk ke slide berikutnya yaitu kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada beberapa bagian. Contohnya, manusia itu merupakan makhluk biologis yang memiliki dasar menjaga keberlanjutan spesies selama hidupnya. Ada 5 kebutuhan manusia
yaitu yang ke-1 kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, atau dengan nama lain survival, yaitu kebutuhan fisiologis untuk bertahan hidup. Itu berada paling awal di sini. Dan yang kedua itu kebutuhan untuk rasa aman. Nah, di sini ada bagiannya di rasa aman. Maksudnya aman dia dalam melakukan segala hal, aman dia dalam keberadaannya, seperti itu. Selanjutnya kebutuhan yang ketiga itu kebutuhan dari kasih sayang. Nah, manusia itu membutuhkan kasih sayang. Siapapun itu memang sudah kodratnya seperti itu. Selanjutnya kebutuhan dari penghargaan yang keempat. Penghargaan di sini itu dia membutuhkan jati diri, penghargaan, seperti itu. Dan yang selanjutnya itu kebutuhan akan aktualisasi diri. Maksudnya di sini tuh kesenangan, ya. Jadi dia merasa senang. Itulah 5 kebutuhan dasar manusia yang memang sudah berada dalam diri manusia masing-masing. Selanjutnya di sini ada slide posisi kontrol restitusi. Di dalam pembelajaran posisi kontrol, menurut Gosen ada 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan seorang guru, yaitu guru sebagai penghukum. Nah, di sini ada. Selanjutnya, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Selanjutnya juga ada guru sebagai teman. Gitu. Nah, ada lagi guru sebagai pemantau. Seperti itu. Dan guru sebagai manajer. Oke. Di sini sudah terlihat ya, ada gambar dalam posisi kontrol yang memang itu bisa kita lakukan nanti di dalam kelas. Oke, selanjutnya yaitu posisi terbaik guru adalah posisi manajer, di mana seorang guru dapat mendukung murid untuk menemukan solusinya, sehingga menjadikan murid merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Oke, di sini posisi yang terbaik itu posisi manajer, ya, rekan guru. Jadi kita sebagai seorang guru lebih baik memposisikan diri kita itu pada posisi manajer. Apa itu yang dimaksud manajer? Nah, kita lihat terlebih dahulu. Di sini kalau yang namanya posisi manajer itu guru membimbing, menemukan solusi permasalahan murid untuk mendukung murid menemukan solusinya, sehingga menjadikan murid merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab melalui motivasi dalam dirinya. Nah, itulah yang terbaik dari posisi kita guru sebagai manajer. Kalau yang lainnya itu bukannya tidak baik, tetapi belum tepat untuk digunakan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Ya. Nah, kita pahami dulu di sini apa itu yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan
tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Nah, Ibu rekan guru sudah mengetahui apa itu keyakinan kelas. Jadi kita sebagai guru sudah semestinya ya, mudah-mudahan di kedepannya kita akan membuat keyakinan kelas dan nanti disepakati. Nah, kita bahas keyakinan kelas. Untuk rekan guru dimohon nanti kalau sudah mendapatkan ya sedikitlah ilmu dari saya, mudah-mudahan bisa menerapkannya ya dan diimplementasikan di kelas masing-masing, yaitu mengenai keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas itu adalah salah satu disiplin positif yang harus diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Karena dengan keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu tentang langkah membuat keyakinan kelas. Di sini langkah dalam membuat keyakinan kelas yaitu guru meminta menuliskan apa saja aturan yang perlu kita sepakati bersama di kelas. Nah, seperti itu. Yang keduanya, semua usulan dari murid dituliskan di papan tulis. Nah, setelah dituliskan di papan tulis, semua siswa kalimat mana kita pilih yang untuk disepakati menjadi kesepakatan kelas. Nah, seperti itu. Misalnya nih, kesepakatan kelas datang dan pulang misalnya tepat waktu, seperti itu. Oke. Selanjutnya yaitu tujuan keyakinan kelas. Tujuan keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Nah, karena kalau kita sudah punya keyakinan kelas di sini, itu kita akan terbiasa dengan pembiasaan-pembiasaan yang akan lebih baik lagi. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu masuk pada slide segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Seperti itu. Nah, nanti Ibu jadi mengetahui nih segitiga restitusi apa itu, segitiga restitusi itu apa? Itu proses menciptakan kondisi bagi murid yang untuk memperbaiki masalah itu. Nah, sehingga nanti siswa tersebut bisa masuk kembali kepada kelompoknya. Oke. Nah, langkahnya dalam membuat segitiga restitusi yaitu yang ke-1, menstabilkan identitas. Dan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Tahapan yang pertama, menstabilkan identitas, di mana untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, itu tahapan dari menstabilkan identitas. Selanjutnya, tahapan kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah maksudnya yaitu untuk menemukan cara-cara paling efektif
untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan di mana semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan. Selanjutnya, pada tahapan ketiga, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Maksud di sini, ketika kita sudah mencapai tahap 1 dan 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, di sini nilai-nilai apa saja? Oke, nanti akan kita bahas bersama-sama. Oke, selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Nah, seperti kita ketahui, sebelum kita mengetahui contoh-contohnya, kita perlu ketahui dulu apa itu disiplin positif. Disiplin positif merupakan proses pembelajaran melalui pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nah, di sini ada contoh pada gambar, yaitu sikap disiplin di dalam kelas ya. Seperti ini. Disiplin positif ketika bertanya kepada guru dengan mengangkat tangan ya, itu yang disiplin positif yang lebih baik, karena kalau menjawab atau bertanya tidak dengan apa ya, bareng-bareng, tidak dengan bersama-sama, tetapi dengan mengangkat tangan satu demi satu, itu yang untuk disiplin positif contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya apa itu tujuan dari disiplin positif? Nah, tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi mereka yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, nanti kita bahas juga ya di sini. Tadi tuh motivasi yang ketiga itu yang sangat baik, itu yang tadi di awal di depan. Oke, selanjutnya yaitu tentang yang terdapat dalam disiplin positif. Apa saja sih yang terdapat dalam disiplin positif? Yang ke satu itu tegas dan penuh kasih sayang saat bersamaan. Situ ya, kita tegas dengan membuat keyakinan kelas tadi. Yang keduanya membantu anak menumbuhkan rasa secara signifikan. Signifikan ini berkelanjutan. Nah, efektif untuk jangka panjang. Selanjutnya mengajarkan keterampilan sosial untuk kehidupan yang berharga untuk lebih baik lagi. Seperti itu. Nah, selanjutnya cara menerapkan disiplin positif di sekolah, caranya seperti apa? Nah, di sini caranya kita bisa lihat, kita membangun kegiatan belajar tepat tumbuh kembang anak. Seperti misalnya nih, kegiatan ekskul. Kita harus memberikan dukungan atau motivasi terhadap anak tersebut. Yang kedua, memahami karakteristik dan kebutuhan anak. Jadi apabila karakteristiknya itu dia ekskulnya lebih senang sama pramuka, ya dipersilakan saja dia untuk menentukan. Ya, jadi kita harus memahami karakter anak terlebih dahulu serta kebutuhan anak. Jadi tidak boleh yang namanya ada paksaan seperti itu. Dan yang selanjutnya itu menyelenggarakan gotong royong antara guru dan orang tua. Seperti itu ya. Di sini kita bisa lihat misalnya dengan kita bersama-sama orang tua atau
persatuan orang tua murid, kita bisa nanti ke depannya melaksanakan disiplin positif. Selanjutnya yaitu cara mengembangkan disiplin positif. Nah, tadi sudah ada ya tujuannya. Sekarang kita masuk ke mengembangkan disiplin positif itu seperti apa caranya. Yang ke satu itu mengalihkan perhatian anak. Dan yang kedua memberikan pujian, memberikan hukuman. Yang ketiga, jangan terlalu sering mengarahkan anak tentang sesuatu hal. Yang keempat, menerapkan teknik pengabaian selektif. Nah, contoh dari mengalihkan perhatian anak. Jadi anak itu jangan terlalu kita kasih yang enaknya saja gitu, tanpa dia harus berpikir keras. Tuh. Misalnya saja mereka bertanya, terus kita langsung kasihkan jawabannya seperti itu. Jadi kita harus benar-benar mengalihkan gitu, agar si anak itu lebih berpikir terlebih dahulu, berusaha ya. Jangan langsung kita berikan jawabannya seperti itu. Yang kedua, memberikan pujian. Nah, kita sebagai guru itu untuk disiplin positif kita memberikan pujian. Ya, pujian itu tidak harus dengan material, tetapi bisa juga dengan perkataan saja. Contohnya itu seperti pinter, kamu hebat, seperti itu. Dan selanjutnya itu jangan terlalu sering mengarahkan anak. Misalnya anak bertanya, langsung kita tadi ya, langsung kita kasih jawabannya atau langsung kita arahkan saja, nggak usah berpikir. Nah seperti itu ya. Itu bagaimana anak mau mengembangkan disiplin positifnya, sedangkan selalu diberikan sama guru tersebut. Yang terakhir yaitu menerapkan teknik pengabaian. Nah, ketika anak bertanya kepada kita lalu kita kasih jawabannya, itu memang tidak baik, tetapi kita harus memberikan pengabaian dulu. Kita abaikan aja yang bertanya untuk jawabannya, nanti kita abaikan. Nah seperti itu. Jadi dia dengan kata lain dia harus berusaha berpikir terlebih dahulu, seperti itu. Itu cara mengembangkan disiplin positif. Nah, pengalaman saya di sini di sekolah yang saya lakukan itu pengalaman yang alhamdulillah sudah cukup baik dilaksanakan, yaitu dengan datang masuk sekolah tepat waktu, memakai seragam sekolah, dan juga mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Nah, juga ada kegiatan membawa tempat makan dan minum. Nah, itu merupakan pembiasaan yang lebih baik ya, karena kita menerapkan hidup sehat. Selanjutnya kita melaksanakan piket. Nah, di sini melaksanakan piket itu kita harus memberikan jadwal piketnya terlebih dahulu kepada siswa. Seperti itu. Juga bisa dengan pembiasaan berdoa sebelum masuk dan keluar kelas. Nah, itu pengalaman saya juga bisa saya itu berkoordinasi dengan kepala sekolah, juga rekan guru, dan orang tua murid. Di sini ada gambarnya ya. Saya berkoordinasi. Memang setiap kegiatan itu kita harus lakukan dengan kesadaran diri kita dan keikhlasan. Karena kalau memang kitanya tidak ikhlas melakukan sesuatu, nanti apa yang akan terjadi seperti itu. Jadi kita harus pengalaman saya itu memang harus berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan rekan guru yang lainnya, dan orang tua murid. Seperti itu. Selanjutnya yaitu masih dalam pengalaman saya, pendidik perlu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai universal kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan sebaliknya. Nah, pendidik itu
Jadi harus memiliki disiplin dirinya dulu. Ya, yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nah, nanti kita akan temukan apa itu nilai-nilai universal atau nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini nilai kebajikan atau universal itu di sini keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa bersyukur, lurus hati, berprinsip, juga kasih sayang, rajin dan berkomitmen, percaya diri dan sabar. Itulah yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini lihat kembali nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui pembelajaran yang kreatif, mandiri, kolaborasi, inovatif, dan berpihak pada murid yang sesuai dengan nilai-nilai guru, penggerak, dan sebagai guru mengambil peranan melakukan restitusi apabila terjadi permasalahan. Nah, dengan restitusi tersebut akan mendorong terciptanya disiplin budaya positif dan kita dapat menerapkan budaya positif di sekolah. Seperti itu. Kesimpulannya dalam presentasi kali ini yaitu di lingkungan sekolah sudah seharusnya diterapkan budaya positif dengan pembiasaan karakter, melakukan literasi, menanam pohon di lingkungan sekolah sehingga asri dan hijau, membiasakan membawa tempat makan dan minum, berperilaku sopan di mana saja. Oke, itu kesimpulan sehingga di sini akan menciptakan atau penting dalam menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah agar lingkungan sekolah ada saling kerjasama, misalnya dengan guru, dengan siswa, siswa dengan orang tua, tanpa ragu lagi, karena gurunya merangkul semua siswa, sehingga dapat menumbuh kembangkan sikap bergotong royong, adanya pembiasaan, atau kebiasaan yang baik yang selalu menjadi rutinitas di kelas atau sekolah untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan mandiri. Oke, demikianlah presentasi saya kali ini. Terima kasih karena sudah berpartisipasi. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan bahagia selalu. Untuk selanjutnya bisa ada termin sesi tanya jawab, bisa kita sharing dalam kesempatan ini apabila di antara rekan guru, teman-teman sekalian ada yang ingin menambahkan, memberikan tanggapan atau memberikan masukan atau juga pertanyaan, saya persilakan untuk membuka mic-nya. Selamat siang Bu Muna, izin bertanya Bu. Ya, selamat siang Ibu Gita. Oke. Iya, tadi kan Ibu sudah menjelaskan budaya positif. Nah, saya ingin bertanya, menurut Ibu bagaimana cara guru menciptakan budaya positif di sekolah ya Bu? Terima kasih. Oke, ya bagus sekali untuk pertanyaan dari Bu Gita ya. Dari Bu Gita itu menanyakan ya bagaimana cara seorang guru menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, seperti yang tadi saya paparkan di awal, itu untuk menciptakan budaya positif di sekolah diawali dengan diri kita dulu ya,
dengan memberikan tauladan, ya, contoh bagi murid kita dengan diri kita dan di dalam diri kita bisa mempersiapkan apa itu yang namanya budaya positif itu kita dari diri kita dulu. Nah, cara untuk di sekolahnya tadi ya sudah saya paparkan yaitu dengan misalnya pembiasaan. Pembiasaan di sini kita siswa atau anak kita berikan motivasi untuk mengikuti ekskul, untuk membawa tupperware, tempat makan dan minum, gitu. Berdoa sebelum dan sesudah pulang sekolah, itu akan menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, untuk bagaimana caranya yang lebih detail? Nah, kita bisa dengan membuat kesepakatan kelas atau di awal keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas itu kita sama-sama siswa kita berikan kesepakatan ya dari kata-kata keyakinan kelas ini nanti berubah menjadi kesepakatan. Coba apa yuk buat sepakat kelas ini itu apa aja misalnya kalau mau keluar ke kamar mandi atau ke tempat yang lain itu izin. Nah, itu kan bisa menjadikan budaya positif di sekolah. Dan untuk yang lebih 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 meluas kalau di sekolah itu ya kita harus menyediakan lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif itu yang bagaimana? Ya itu tadi dengan pembiasaan ya itu dengan kita berkarakter atau berperilaku yang baik karena dari contoh itu dari seorang gurunya terlebih dahulu baru kembali kepada siswanya. Nah, itu eh, menyediakan lingkungan yang positif itu sehingga anak jadi aman, jadi nyaman untuk melakukan tindakan atau berpikir gitu ya, jadi dia aman sehingga menciptakan rasa mandiri pada siswa dan juga merdeka dan bertanggung jawab itu untuk menciptakan budaya positif di sekolah seperti itu. Kalau di dalam kelas tadi yang saya sudah katakan itu dengan kita pembiasaan atau misalnya saling menghormati dan menghargai teman seperti itu. Ya, jadi nggak ada yang namanya istilah bully gitu ya, seperti itu. Itu juga akan menciptakan budaya positif di sekolah atau di kelas. Seperti itu, Bu Gita. Gimana untuk jawaban dari saya? Berarti berdasarkan pembiasaan sama kesepakatan di kelas ya, Bu ya? Ya, betul sekali. Dan dari diri kita sendiri dulu, Bu, karena kita memang menjadi contoh untuk murid-murid kita, gitu. Oke, Bu Muna. Terima kasih jawabannya. Oke, sama-sama. Oke, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan dari rekan guru. Silakan, mungkin ada yang mau memberi masukan atau sanggahan gitu. Gak apa-apa, sekarang ditanyakan aja terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi Suaranya putus-putus ya Ibu. Ibu siapa ya ini ya? Suaranya putus-putus Bu. Ya, Bu siapa tadi ya yang membuka mic? Silakan. Eh,
suaranya di ini mungkin double ini. Oke, masih ada yang mau ditanyakan, Bu Sumi atau Bu yang lainnya? Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya ingin bertanya, Ya, silakan Bu. bagaimana cara kita atau guru menghadapi tantangan untuk meningkatkan murid-murid sekolah. Terima kasih, Bu. Mohon dijawab, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Oktaviana yang sudah bertanya tentang bagaimana cara kita atau seorang guru menghadapi tantangan untuk mendisiplinkan murid. Ya, memang benar ya, dalam mendisiplinkan murid itu merupakan tantangan kita sekarang ini. Karena memang sebagai guru itu kita menjadi contoh atau tauladan buat murid kita. Ya, tantangannya itu kita hadapi, tapi dengan kitanya dengan keikhlasan. Nah, seperti itu. Dengan perbaikan dari diri kita dulu sebagai guru untuk menjadi contoh buat anak murid. Contohnya seperti ini ya, Bu Oktaviana. Misalnya ketika jam masuk bel sudah berbunyi jam 7, contoh. Tetapi kita sebagai guru malah biarinlah nanti aja masuknya kan anak-anak sedang berdoa atau anak-anak sedang siap-siap seperti itu. Jadi tanpa ada seorang guru. Nah, ketika kita masuk itu kan di jamnya itu pasti sudah lebih dari jam masuk kelas. Nah, disitulah contoh kita sebagai guru yang memang harus benar-benar menjadikan tauladan buat anak-anak. Seperti itu, karena dimulai dari diri kita sendiri. Ya itu memang mau dan tidak mau ya memang seperti itu. Jadi dari diri kita sendiri diawali. Nah, pas jam masuk berarti kan sudah jam 7 lewat. Nah, seperti itu apakah itu akan menciptakan dari mendisiplinkan murid? Kan berarti tidak karena sudah telat waktunya. Itu. Nah, terus juga kita bisa bisa juga kita dengan kata misalnya jam istirahatnya itu kita melebihkan atau mengurangi seperti itu juga nggak baik juga. Kalau berlebihan juga tidak baik, mengurangi juga tidak baik karena memang itu adalah haknya anak untuk istirahat ataupun keluar dan pulang sekolah seperti itu. Begitu Bu Oktaviana untuk jawabannya, untuk cara kita menghadapi tantangannya itu ya dimulai dari diri kita sendiri. Gitu. Gimana untuk Bu Oktaviana atas jawaban saya? Iya, Ibu, cukup sekali penjelasannya. Oke, terima kasih Bu Oktaviana. Oke, selanjutnya dari teman-teman guru mungkin ada yang mau menambahkan. Bu Sumiati boleh menambahkan. Iya. Halo, Assalamualaikum. Atau Waalaikumsalam Ibu. Iya. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ibu Henda Nuryani. Saya dari Ya. SD 7. Oke, Jadi siap. saya sudah mendengarkan paparan presentasi dari Ibu Muna tentang kedisiplinan yang ada di sekolah ya Ibu ya. Ya, betul. Nah, terus
kebetulan di sekolah saya itu mempunyai mungkin semua sekolah ya mungkin mempunyai permasalahan yaitu tentang keterlambatan siswa. Ya. Ya, nah sedangkan yang saya ingin tanyakan yaitu bagaimana sikap kita sebagai pendidik untuk menghadapi anak yang sering telat, padahal kita sudah memberitahu info jam masuknya, terus setiap malam itu kan kebetulan saya tuh ngajar kelas 1, jadi pastinya kan diinfokan ke grup gitu kan, nah selalu diinfokan tentang jam masuknya jam 7, tetapi anak tersebut selalu telat gitu Bu, sedangkan kan masuknya jam 7 ya. Ya. Ya, kadang anak tersebut masuknya jam 7 lewat 10 gitu, jam 7 lewat 5, tapi tidak pernah lebih untuk jam 7 lewat 30 tidak pernah, tapi hanya sampai jam 7 lewat 10 gitu. Jadi bagaimana sikap kita untuk menghadapi anak tersebut Ibu? Terima kasih. Oke, bagus sekali pertanyaannya ya Ibu Henda dari SD Cimone 7. Oke, saya akan sedikit memberikan jawaban atas pertanyaan Bu Henda. Bagaimana kita menyikapi anak yang sering terlambat ke sekolah? Seperti itu ya Bu ya? Iya, oke. Yang pertama itu kita gunakan tadi yang saya paparkan di depan itu, yang di awal kita menggunakan segitiga restitusi. Nah, kita bermain nih di sini dengan segitiga restitusi. Nah, seperti yang tadi saya paparkan, di dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Ya, 3 tahapan di sini. Yang ke satu yaitu menstabilkan identitas. Oke, nah contoh dari menstabilkan identitas ini kita bisa lihat dengan bertanya kepada siswa tersebut, apa sih masalahnya? Kita panggil terlebih dahulu siswanya. Jadi apabila kita mau bertanya atau memanggil siswa itu lebih baik jangan di depan umum ya Bu ya. Itu lebih baik kita berfokus pada siswa tersebut, kita panggil terlebih dahulu. Nah, kita stabilkan dulu identitasnya itu kenapa, alasan kamu itu apa, kenapa bisa terlambat gitu. Kan Ibu tadi sudah memberitahukan ya, kalau di grup kita masuknya jam sekian seperti itu. Ya itu kita identifikasi dulu, distabilkan apa namanya tadi ya, identitasnya dulu. Yang kedua, kalau dia berbuat seperti itu, kita bertanya saja langsung kepada anak tersebut. Kalau sudah melakukan hal tersebut, itu salah apa tidak, seperti itu. Jadi si anak itu berpikir dengan sendirinya, tanpa kita harus kamu ini gitu ya, jangan seperti itu ya. Nah di sini itu kita jadi memerankan posisi manajer kita. Nah disitulah peran manajer kita. Kita membimbing, ya mengarahkan seperti itu. Jadi kita tanyakan kepada siswa tersebut, tadi tindakan kamu itu datang telat ke sekolah atau dan yang lain-lainnya itu sudah benar apa salah ya gitu ya, seperti itu. Terus kalau mungkin pasti anak itu ya akan menjawab itu salah seperti itu kan ya, tapi kan itu jawabannya dari siswa sendiri ya, seperti itu. Terus yang ketiganya itu kita baru yang tadi saya katakan, kita jadi bisa tahu penyebabnya. Nah kita bimbing dia, kita arahkan. Nah masuk yang ke restitusi ketiga ya, seperti itu. Jadi kita sebagai guru tidak diperkenankan juga untuk menjudge anak itu, kamu tuh salah, kamu tuh begini gitu ya. Jadi memang dikatakan harus kitanya benar-benar dari diri kita sendiri dulu itu. Seperti itu Ibu Henda, mungkin jawaban saya.
Kalau masih kurang, mungkin di rekan guru ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Terima kasih Bu Muna. Oke, ya sama-sama. Oke, untuk teman yang lain, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, masih saya berikan waktu 10 menit ke depan. Mungkin ada yang masih mau ditanyakan? Bagaimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Saran tentang budaya positif? Ada yang ingin bertanya kah? Silakan ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Ya, saya Bu mau bertanya. Oh iya, silakan Bu Nur Aini. Ya, silakan Bu Nur Aini. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. terima kasih kepada Bu Muna yang telah memberikan waktunya untuk saya bertanya. Di sini hal yang ingin saya tanyakan mengenai mengapa keyakinan kelas itu bukan peraturan kelas. Ya, mungkin itu saja ya Bu yang ingin saya tanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nur. Silakan di-mute untuk berbicara. Oke, sambil berjalan aja kalau gitu ya. Untuk pertanyaan dari Bu Nur, saya jawab terlebih dahulu. Mengapa kita itu perlu keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Seperti itu ya Bu Nur ya? Oke. Sekarang, sekarang kita ketahui dulu. Nah, kita perhatikan dulu peraturan kelas itu apa? Ya. Nah, peraturan kelas itu adalah suatu aturan yang memang sudah ada di dalam kelas. Contohnya, aturan siswa datang ke sekolah. Itu tepat waktu, tiket kelas, hadir lebih awal. Nah, itu untuk peraturan. Nah, kalau sedangkan keyakinan kelas itu bersifatnya lebih nyata untuk membangun budaya positif di sekolah. Seperti itu. Dengan keyakinan kelas di setiap kelas, itu diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Nah, dengan demikian kita sudah sepatutnya ya memilih keyakinan kelas, nanti disepakati dan menjadikan kesepakatan kelas serta dijalani secara kontinu. Kontinu itu berkesinambungan ya Bu, terus menerus seperti itu. Ya, itu untuk diterapkan di kelas kita masing-masing atau di sekolah kita. Seperti itu jawabannya Bu Nur. Mungkin dari teman yang lain gimana, ada yang mau beri masukan atau tanggapan tadi terhadap pertanyaan Bu Nur Aini? Sudah, Pak. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan lagi dari rekan teman guru yang lainnya. Dipersilakan untuk membuka mic-nya. Oke, terima kasih kepada Ibu Munawaro atas kesempatannya. Saya ingin bertanya terkait dari penjelasan Ibu Munawaro tadi, yaitu mengenai maaf untuk penjelasan yang tadi, mengapa pada nomor 5, pada posisi 5 kontrol itu, yang terbaik ada pada guru sebagai manajer, bukan yang lainnya. Kenapa hanya pada guru sebagai manajer yang terbaik itu? Kenapa ya Bu Munawaro? Terima kasih. Oke, terima kasih. Bagus sekali untuk pertanyaan dari Ibu Cynthia. Baik, saya akan mencoba menjelaskan atau memaparkan sedikit. Menurut saya, kenapa dikatakan pada posisi kontrol yang terbaik itu yang
guru sebagai manajer. Seperti itu ya, Bu Cynthia ya. Ya. Ya, begitu Bu Muna. Ya, oke. Karena guru ini pada posisi manajer itu banyak membimbing, menemukan solusi untuk permasalahan murid. Ya, ketika si muridnya itu ada permasalahan. Terus juga untuk dia itu lebih banyak menemukan solusinya, ya. Jadi tidak hanya memerintahkan atau menyuruh-menyuruh seperti itu. Jadi dikatakan yang terbaik itu karena memang guru posisinya membimbing, menemukan dan memecahkan permasalahan ketika ada di dalam kelas tersebut. Lain halnya dengan posisi yang lain ya, misalnya guru sebagai pemantau. Itu guru hanya mengawasi siswa, jadi memantau saja, tidak ada membimbingnya gitu. Nah, untuk misalnya guru pada posisi penghukum, itu guru berarti dia hanya percaya pada aturan dia sendiri ya. Seperti itu. Jadi dia tidak mau untuk mendengarkan apa itu keluhan anak atau misalnya permasalahan anak itu sama guru itu tidak mau karena di sini posisinya guru itu sebagai penghukum seperti itu. Juga ada kalimat-kalimatnya kalau untuk posisi guru sebagai penghukum seperti patuhi dong aturan saya seperti itu. Kamu selalu salah. Nah, itu namanya sebagai penghukum. Beda lagi kalau pada posisi pembuat rasa bersalah. Ini malah lebih domain kepada anak, terlalu menyalahkan anak gitu. Di sini kita harus tahu juga anak itu kan membutuhkan rasa nyaman ya seperti itu. Nah, dengan kata lain kalau pada posisi pembuat rasa bersalah itu anak sepertinya tidak nyaman seperti itu dan merasa bersalah atau dia nanti akan jadi rendah diri seperti itu Bu. Jadi misalnya kalau kata-kata untuk anak guru pembuat rasa bersalah itu selalu kepada anak itu kata-katanya gini, ibu kecewa sekali sama kamu gitu. Berapa kali ibu udah bilang. Nah, seperti itu. Jadi nanti pada diri siswa itu akan timbulnya rasa tidak nyaman walaupun guru itu dengan bahasa atau tingkah laku aja misalnya datang guru menghampiri siswa tetapi pada posisi jadi si anak itu tidak nyaman gitu. Itu untuk pada posisi pembuat rasa bersalah karena memang kan ada 5 kontrol posisi. Yang pertama itu posisi penghukum yang tadi saya sudah jelaskan di depan. Terus ada posisi pembuat rasa bersalah. Ada juga posisi yang pemantau. Terus ada juga yang sebagai teman. Nah, kalau pada posisi teman ini itu guru malah merasa si anak itu malah merasa ketergantungan terhadap guru tersebut. Karena kalau pada posisi teman itu jadi guru dan anak murid itu tidak ada batasannya karena merasa teman dan selalu merasa bergantungan di kedepan harinya seperti itu. Jadi misalnya dengan kata-kata udah nggak apa-apa, ntar ibu bantu. Nah seperti itu. Jadi dia itu merasa nggak usah ngerjain juga nggak apa-apa. Nanti kan dibantu gitu. Itu karena guru pada posisi teman gitu. Jadi yang terakhir yang kelima itu memang yang lebih baik itu pada posisi manajer. Nah, seperti yang Ibu Cynthia bilang tadi, tanyakan kenapa guru itu pada posisi yang 5 kontrol, yang terbaik itu yang manajer. Ya, seperti yang tadi saya bilang juga, kalau pada posisi manajer itu guru benar-benar membimbing gitu, melatih kedewasaan siswa dan kemandiriannya ya
untuk selalu bertanggung jawab dengan apa yang sudah menjadi tugasnya, dan kita juga sebagai guru bisa menempatkan diri kita pada posisi yang mana yang paling baik. Seperti itu Bu Cynthia, jawaban dari saya. Oke, baik Bu Muna, terima kasih. Saya cukup mengerti dengan jawaban dari Bu Muna, di mana guru itu ditempatkan sebagai manajer di dalam suatu kelas. Ya, ya. Terima Oke. kasih Bu Muna. Ya, mungkin kalau dari teman guru masih ada yang mau memberikan tanggapan atau sanggahannya, masukannya, ya dipersilakan. Oke. Apa sudah cukup? Oke, kalau memang sudah tidak ada yang ingin ditanyakan dan tidak ada lagi masukan dari rekan guru, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kerjasamanya dan partisipasinya. Semoga presentasi kali ini bisa bermanfaat dan memberikan atau mengimplementasikan di kedepan harinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Salam sehat dan bahagia selalu. Oke. Bisa ibu-ibu meninggalkan Zoom. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih.